alternatif, kemudian kriteria yang sudah ditetapkan. Nah, tinggal kemarin yang belum itu adalah proses pembobotannya seperti apa yang harus dilakukan, kan kayak gitu ya. Nah, minimal yang kemarin sudah didapatkan itu nanti akan kita implementasikan sekarang. Cuma saya nanti akan cek satu-satu juga mungkin nanti apakah nanti di implementasinya kami tidak mungkin presentasi satu-satu, apakah nanti saya akan UTS-kan hal itu gitu ya. Sepertinya saya akan UTS-kan gitu ya dengan menggunakan metode tertentu, nanti saya akan tanya satu-satu secara detail kayak gitu ya. Oke, jadi hari ini saya akan masuk ke dalam satu metode yang akan kita yang akan kita pelajari namanya adalah metode web product. Ya, ini yang paling sederhana gitu, WP namanya. Nanti minggu depan mungkin besok saya akan coba masuk ke SAW namanya gitu ya. Metode yang tertentu. Oke, saya izin share screen, kemudian nanti silakan bisa dilihat saja videonya, bisa di off-kan dulu nanti, kemudian silakan nanti disimak aja. Oke ya? Oke. Saya izin sharekan ya. Barangkali videonya mau di offin dulu nggak apa-apa, tapi saya pantau di sini ya. Oke. Kalau mau on nggak apa-apa, saya share. Nanti kalau ada yang masuk belum ke approve, kasih tahu saya ya. Barangkali saya lagi presentasi asik-asik, cuma ada yang belum masuk. Iya, Bang. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bang. Oke. Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah, suara saya kalau kecilan kasih tahu ya. Jadi metode yang akan kita gunakan hari ini namanya adalah web product atau WP. Nah, ini metode ini salah satu metode yang digunakan di sistem pendukung keputusan. Nah, proses metode WP ini memang kalau kita lihat secara sederhana itu kita bisa mengikuti alur ini gitu. Hanya yang perlu kita pahami adalah proses pemberian bobotnya seperti apa, kemudian proses apa yang dikalikan, apa yang dibagi, sehingga nanti pada saat masuk ke situ sudah bisa kita implementasikan kayak gitu ya. Oke, saya cerita sedikit sebelum nanti saya akan praktekkan. Nah, WP ini, web product ini penggunaannya memang sudah banyak digunakan oleh orang lain dan masuk ke dalam multi criteria decision making ya, MCDM. Nah, ini kenapa saya bahas karena banyak orang yang menggunakan ini gitu ya. Salah satunya banyak yang menggunakan untuk tugas akhir menggunakan web product ini. Jadi nanti barangkali ada yang mengambil tugas akhir sistem pendukung keputusan menggunakan web product untuk bla 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 kayak gitu. Nah, itu dimungkinkan untuk diambil TA-nya. Hanya nanti implementasinya itu dibuat ke dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu dengan interface tertentu seperti apa tampilannya yang bagus, tetapi isi dari si sistem pendukung keputusan itu secara konsepnya sudah masuk di dalamnya, gitu ya. Nah, si WP sendiri intinya dia nanti akan mengevaluasi beberapa alternatif. Nah, alternatif yang kemarin teman-teman buat itu kan alternatif ada 1, 2, 3, 4, 5, alternatif A, alternatif B, alternatif B. Nah, di WP ini nanti alternatif tersebut itu nanti akan dievaluasi. Nah, evaluasi ini artinya bahwa alternatif tersebut itu nanti dia akan dianalisis tuh. Dianalisis kemudian dihitung secara matematis. Nah, sehingga alternatif tersebut, nah ada istilah namanya atribut. Nah, atribut itu nanti masuknya adalah kategori-kategorinya. Kayak gitu. Jadi nanti dia metode web ini akan mengevaluasi alternatif berdasarkan dari atribut-atribut yang ada atau kriteria yang sudah ditetapkan yang ditetapkan, tetapi setiap atribut ini tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi dia independen berdiri sendiri, nanti akan dihitung seperti apa polanya. Kayak gitu. Jadi nanti mana yang terbaik, kemudian dihitung berdasarkan dari atribut yang ada, sehingga nantinya si alternatif yang sudah kita tentukan kemarin tuh ada yang 5, ada yang 10, ada yang 3,
malahan ada yang 100, ya. Itu tergantung dari kasusnya kan. Nah, itu nanti akan dievaluasi. Kemudian setelah didapatkan ini atribut, kemudian ada alternatif, nanti ini akan dikalikan setiap rating atribut yang ada. Nah, nanti setelah ada proses pengalian dari rating atribut tersebut, nanti akan dinormalisasi, kemudian nantinya akan dipangkatkan berdasarkan bobot dari atribut yang bersangkutan. Jadi intinya gini, atribut nanti akan punya bobot, ketika di proses evaluasi nanti akan dipangkatkan dengan bobot tersebut, kayak gitu bahasa sederhananya gitu ya, dari apa yang saya tulis ini 3 baris itu gitu ya. Ini seperti itu. Nah, ini pasti belum kebayang. Oke. Nah, ini beberapa langkah-langkah yang dilakukan di WP ini. Yang pertama nanti yang harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu kriteria-kriteria yang ada ya. Ya, kriteria-kriteria kita tentukan dan biasanya disimbolkan dengan huruf C. CII ini keberapa gitu, C1, C2, C3. Kalau misalkan kriterianya Anda teman-teman buat nih ada 5, ada 10, berarti C1, 2, C3, C4, C5. Nah, dari masing-masing kriteria tersebut. Nah, setelah itu nanti akan dibuatkan semacam rating kecocokan. Jadi rating kecocokan tuh ini jadi di semacam matriks. Jadi dia nanti akan semacam metrik. Kalau nilai misalkan nilai C1 kriterianya untuk alternatif 1 berapa, alternatif 2, alternatif 3 berapa gitu. Jadi nanti akan dicocokkan, intinya disesuaikan. Data yang kita dapatkan berdasarkan data secara matematis gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dimasukkan ke situ. Nah, itu nanti akan menjadi inputan data. Atau dalam ya bahasa sederhananya, kita dapat data nih. Misalkan contoh mahasiswa misalkan siswa pendukung keputusan mahasiswa, alternatifnya adalah nilai pendapatan orang tua. Nah, nilai pendapatan orang tua itu adalah nanti akan menjadi atribut, oke ya. Nah, atribut itu nanti kan di situ ada sebuah nilai itu, nilainya berapa, ada sekian juta, ada sekian ini, sekian ini. Nah, itu nilai-nilai itu nanti akan dimetrikan, akan dicocokkan dengan alternatif yang kayak gitu. Kemudian nanti bobotnya yang kemudian kita tentukan bobot. Kemudian nanti langkah berikutnya adalah bobot yang kita berikan di tiap kriteria, oke ya. Tiap kriteria nanti akan diberikan bobot. Bobot yang nanti akan kita berikan itu nanti akan dinormalisasi. Sehingga ketika nanti dihitung, dinormalisasi dihitung, itu jumlah keseluruhan. Nah, ini rumusnya ya kan. Nah, ini rumusnya. Nah, ini rumusnya, oke, sigma NZ sama dengan 1, di mana bobot C sama dengan 1. Intinya adalah ketika nanti dinormalisasi, mau berapapun kriteria yang ada bobotnya, itu ketika setelah dijumlahkan, akan jumlahnya bernilai 1 semua. Akan bernilai 1 kayak gitu. Berapapun nanti bobot yang nanti akan dinormalisasi. Jadi kalau misalkan ada 10 kriteria, maka setelah dijumlahkan nilainya akan tetap 1. Semuanya akan 1. Nah, setelah itu ada istilah di WP ini kita menghitung nilai vektor S. Pertanyaan Pak, kenapa vektor S? Oh ya, dari sananya vektor S. Sebenarnya ada rumusan tertentu. Rumusnya adalah ini. Nah, ini kita menggunakan rumus ini. Kalau misalkan kita rumus ini agak sedikit puyeng, ya sudah kesampingkan aja dulu. Intinya adalah ketika sudah termalisasi, kemudian kita kemudian adalah menentukan nilai vektor S. Vektor S ini nanti akan dihitung dengan menggunakan rumus ini. Artinya nanti akan dibuat posisi 4 ini akan dibuat semacam pemangkatan. Nah, ini di sini ada 2 istilah. Ada namanya benefit, ada istilah namanya cost. Oke ya. Saya kasih tahu nih. Benefit itu apa? Benefit itu artinya makin besar sebuah nilai yang didapatkan, oke ya, nilai-nilai dari kriteria tersebut, itu berarti nilainya semakin besar. Contoh,
di penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru, nilai yang terbesar kan, nilai besar kan nilainya lebih baik ya. Misalkan nilainya si A nilainya 70 tapi si B 90. Maka yang lebih bagus mana? 90 kan? Atau ada satu lagi nilainya 100. Oh, berarti dibandingkan dengan ketiga-tiganya yang nilainya itu adalah 100 yang paling besar. Jadi makin besar sebuah nilai, maka itu akan makin semakin bagus. Nah, dengan kata lain, makin besar suatu nilai tersebut, itu maka akan bernilai positif, benefit. Tapi berbeda dengan istilah ada namanya cost. Cost ini artinya ketika nilai itu semakin besar nih, naik gitu ya, maka dia dianggap sebagai kerugian. Contoh gini, misalkan penentuan pembelian mobil, di situ ada misalkan alternatifnya ada harga beli mobil. Harga beli mobil misalkan nih ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, maka kita akan melihat, oh, ketika saya mau membeli mobil, maka yang saya pilih adalah paling yang terkecil, yang nilainya 1 juta. Kenapa? Karena yang lainnya bagus, kemudian harganya di situ murah 1 juta. Oh, berarti saya prioritasnya yang 1 juta aja gitu dibandingkan dengan harga yang mahal yang 5 juta atau 4 juta. Nah, maka ketika terjadi nilai semakin kecil itu lebih baik, maka itu dinamakan sebagai cost. Nah, nanti akan diberi simbol negatif bobotnya. Jadi kalau misalkan di nilai kriteria yang kita tetapkan itu adalah makin besar makin bagus, maka akan bernilai positif, maka dinamakan benefit. Tapi kalau misalkan nilai kita makin besar itu makin merugi atau makin kita tidak mau memilih itu, sedangkan nilai terkecil itu adalah yang kita butuhkan, maka disebut namanya cost. Nah, sehingga pangkatnya nanti akan diberikan nilai negatif. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya sambil ngopi ya. Ada yang mau ditanyakan? Minimal memahami dulu. Rumus nggak usah dibahas, udah kita aja. Yang penting paham dulu maksudnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Minta responnya. Masih memahami, Pak. Ya, masih memahami. Baik kalau gitu. Nah, setelah kita menentukan nilai faktor S. Nah, faktor S di sini nanti ada benefit, ada cost. Maka langkah selanjutnya adalah nanti faktor S ini keterangannya ya. S itu apa? Propensi alternatif. Namanya propensi alternatif. Kemudian nanti X ini ada kriteria, bobotnya. Kemudian I alternatif, menyatakan kriteria. Kemudian N menyatakan banyaknya kriteria. Kriterianya ada berapa? Nah, ini ya rumus keterangannya. Nah, setelah berikutnya langkah 5 adalah menentukan nilai vektor V. Vektor S sudah didapat nih, udah jadi bobotnya. Kalau yang benefit dipositifkan, kalau yang cost itu dinegatifkan. Setelah dihitung, hitung, adakan jumlahnya. Nah, setelah vektor S ini didapatkan, maka berikutnya kita menggunakan menghitung nilai vektor V. Nah, ini rumusnya adalah di mana vektor I, vektor 1, misalkan vektor 1 adalah misalkan alternatif 1, vektor 2 alternatif 2, vektor 3 alternatif 3. Misalkan kita ada 3 alternatif, berarti vektornya ada 3 alternatif. Nah, di sini akan menggunakan rumus, jadi jumlah dari vektor 1 berapa, kemudian dibagi jumlah keseluruhan nilai vektor S yang ada. Ini tuh vektor S. Nah, ini tuh vektor V itu vektor ini nilai S. Jadi nanti ini S sama dengan jadi vektor itu sama dengan S dibagi S1, S2, S3. Kalau misalkan ini 3 ya, kalau misalkan 4, oh berarti S keberapa nanti dibagi
sekian. Nanti saya akan kasih tahu cara ngitung-ngitungnya ada di sini. Gitu ya. Jadi vektor S kemudian vektor V. Nah, dari hasil vektor V ini itu kan nanti akan keluar bobot tuh, bobot vektor 1 berapa, vektor 2. Nah, kemudian hasil vektor V tersebut itu nantinya kemudian kita rankingkan mana bobot yang terbaik, itulah berarti pilihan yang terbaik. Jadi langkah 6 itu kemudian kita merankingkan nilai vektor V. Dari nilai vektor V tersebut, itu nanti akan kelihatan. Kalau bobotnya paling besar adalah prioritas utama. Kalau misalkan bobotnya kecil, oh berarti dia paling terakhir. Seperti itu. Jadi tahapannya sebenarnya faktor utama di WP ini ada 2 nanti, penentuan vektor S sama penentuan vektor V. Udah sebenarnya di situ, tinggal yang lain hanya menyesuaikan. Mungkin nanti di situ nanti akan ada namanya normalisasi bobot. Jadi istilah normalisasi itu ini, nilai yang ada sebenarnya itu akan dinormalisasi menjadi sebuah nilai tertentu gitu ya, sehingga nilainya menjadi lebih kecil, tetapi tidak mengurangi makna dari nilai tersebut. Kayak gitu. Jadi nilainya itu berapa, tapi akan dinormalisasi, akan menjadi lebih kecil. Nah, kalau di proses data science ada namanya normalisasi data. Jadi normalisasi data itu datanya yang besar, bagaimana caranya supaya dihitung lebih kecil, maka dinormalisasi datanya menjadi lebih kecil. Tetapi makna dari nilai yang besar tadi dengan menjadi kecilnya itu dia sama posisinya kayak gitu. Cuma kayak gini, misalkan contoh nih, ada 10 nilai, ada 10, 20, 30, 40. Nah, maka 10, 20, 30, 40 itu kan gede ya. Udah aja kita normalisasi menjadi misalkan dibagi 10 semuanya, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan berapa. Nah, itu kan sama maknanya sebenarnya. Nah, maknanya sama kalau misalkan kita ada proses pembobotan. Kayak gitu. Ini normalisasi itu semacam sederhananya seperti itu. Tetapi normalisasi kan ada macam rumus yang digunakannya. Oke. Bisa lanjut ya. Nah, sekarang contoh. Oke, yang tadi sampai di sini bisa sedikit dipahami ya. Oke ya. Tapi mungkin di sini akan ada sedikit puyeng sebelum masuk ke contohnya. Oke, contoh lihat. Sekarang contoh. Ini saya adopsi dari sumber bukunya langsung, tapi saya modifikasi dari Ibu Sri Kusuma Dewi ya tahun 2006. Ya contoh di sini saya punya perusahaan di daerah Bandung nih. Saya ya, bahasa sederhananya kalau dibaca. Saya punya perusahaan di daerah Bandung, tapi saya karena barang produksi saya itu banyak, maka mau tidak mau saya harus membuat sebuah gudang. Nah, ketika dalam penentuan posisi gudang itu saya bangunnya di daerah mana, maka saya memerlukan sebuah pertimbangan-pertimbangan. Kenapa? Karena ketika saya ingin membangun sebuah gudang tempat penyimpanan barang produksi perusahaan saya, itu ada beberapa kriteria yang harus saya tetapkan di situ. Nah, tetapi ada 3 alternatif yang saya sudah tetapkan ketika membuat sebuah ingin menyimpan gudang tersebut. Nah, yang pertama di daerah Cimahi itu daerah Bandung, kemudian daerah Pasar Baru, kemudian yang ketiga adalah daerah Cicalengka. Nah, ini daerah Bandung, di wilayah Bandung gitu ya, Jawa Barat sana. Nah, itu ada 3 tempat nih. Saya udah punya 3 nih alternatif. Nah, kemudian saya tentukan ada beberapa kriteria yang ditentukan. Nah, di sini ada 5 kriteria. Nah, kriteria pertama saya kasih kode C1, jarak dengan pasar terdekat segimana dalam kilometer, kemudian saya juga kepadatan penduduk di sekitar lokasi gudang tersebut seperti apa, kemudian jarak dari pabrik, saya punya pabrik, kemudian gudang itu berapa kilo, kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada, jadi saya sudah punya gudang juga, tetapi ketika saya menentukan gudang ini, jarak dengan gudang itu berapa kilo lagi, saya tetapkan, kemudian harga tanah untuk lokasi gudang tersebut. Nah, ini contohnya misalkan 5 kategori yang saya sudah tetapkan. Gitu ya. Nah,
Alternatif sudah, kemudian kriteria sudah. Nah, kemudian saya memberikan sebuah penilaian dalam kriteria tersebut. Kita namakan di situ namanya tingkat kepentingan bobot. Nah, maka di situ saya tetapkan nilainya adalah bobotnya itu 1 sampai 5. Nah, 1 sampai 5. Nilai 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, 5 sangat tinggi. Ini adalah tingkat bobot yang kita tetapkan gitu. Jadi nilainya itu 1 sampai 5 dengan asumsi bahwa nilai 1 ini rendah. Pertanyaannya apa? Kalau misalkan 1 sampai 7 boleh nggak? Boleh. Pak, 1 sampai 10 boleh nggak? Boleh. Yang paling penting adalah tingkat kepentingan bobot ini adalah sesuai dengan apa yang Anda siapkan. Jadi berbeda prosesnya gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang dimisalkan begini, untuk bobot kepentingannya saya sudah tetapkan nih bobotnya, misalkan 1 sampai 5. 1 sampai 5 nih, 1 sampai 5. Nah, saya kasih bobot. Nah, bobotnya itu P. Nah, 5 ini adalah untuk C1, 3 untuk C2, untuk nilai 4 untuk C3, bobot 4 untuk C4, kemudian nilai bobot 2 itu untuk C5. Kayak gitu ya, paham ya? Ini nih 5 itu C1, 3 C2, untuk nilai 4 itu C3, untuk nilai 4 C4 juga, untuk nilai bobotnya 2 itu untuk C5. Jadi ada 5 yang sudah kita berikan bobotnya. Oke ya, dari penting, sangat penting, tidak penting, sangat penting. Nah, ini penting sekali menurut saya. Jarak terdekat dengan misalkan kilometer, berarti nggak terlalu, misalkan sangat tinggi, sangat penting sekali gitu. Bahasanya nggak mesti rendah, cukup rendah, nggak, bisa aja misalkan tidak penting, cukup penting, sangat penting, nah gitu. Kalau ini kebetulan kan tinggi, rendah, kurang tinggi, rendah. Nah, itu bahasanya nanti menyesuaikan. Kita sudah tentukan nih tingkat kepentingan bobotnya, gitu kan ya, 1 sampai 5. Setelah kita sudah tetapkan alternatifnya apa, kemudian kriterianya apa, kemudian bobotnya sudah kita tentukan, baru kemudian kita langsung menentukan dulu. Yang pertama masuk ke WP, kita tentukan nih. Sekarang tahapan pertama kan kita tentukan kriteria. Nah, di kriteria tersebut itu dari kelima C1, C2, C3, C4, C5, ini mana yang masuk ke dalam cost, mana yang masuk ke dalam benefit. Kalau cost kan biaya, kalau benefit kan itu keuntungannya. Nah, kebetulan di sini yang sudah kita tetapkan adalah untuk C1 jarak terdekat ini dijadikan sebagai cost gitu ya. Karena dianggap bahwa karena posisi pabrik misalkan lebih dekat dari pasar gitu. Jadi kalau misalkan makin jarak dengan pasar itu makin jauh, maka itu dianggap sebagai ya kerugian kayak gitu. Tapi kalau misalkan jarak terdekat dengan pasarnya itu lebih kecil, nah itu dianggap keuntungan. Maka makin besar nilai dari jarak dengan pasar itu, makin besar nilai kilometernya, maka dianggap sebagai cost, sebagai kerugian. Ya, mudah-mudahan paham. Kepadatan penduduk juga berarti makin padat penduduknya, jumlahnya berarti ini bahaya juga itu, karena pabrik sekarang gudang makin berada di pemukiman itu dianggapnya ya kadang limbahnya atau seperti apa. Nah, itu dianggap sebagai cost. Nah, ini jarak dari pabrik dijadikan cost. Nah, yang dijadikan sebagai benefit keuntungan itu adalah jarak dengan gudang yang sudah ada. Artinya, makin jauh gudang A, gudang B, gudang C itu kita menganggap di sini itu adalah sebuah keuntungan kayak gitu. Karena apa? Karena bisa lebih luas jangkauannya. Nah, untuk harga tanah itu dijadikan sebagai cost dengan pertimbangan bahwa di situ dihitungnya 1 juta per meter persegi. Nah, dalam proses penentuan kriteria-kriteria ini tentunya teman-teman harus bisa nanti menentukan apakah kriteria tersebut benefit atau cost. Oke ya, kayak gitu. Kalau sudah kita tentukan benefit atau cost-nya, kemudian langkah berikutnya adalah langkah 2, menentukan rating kecocokan. Nah, rating kecocokan tuh ini maksudnya. Ini sebenarnya adalah rating kecocokan, misalkan ini A1,
ini C1, berarti ini 75, berarti dicocokkan. Jadi sehingga nanti buat metrik. Nah, metriknya seperti ini. Pertanyaannya misalkan, Pak itu dari mana sih 0,75 2018? Ini adalah berdasarkan nilai-nilainya yang sudah didapatkan, berdasarkan penilaian yang sudah kita lakukan. Gitu. Gini, nilai yang ini, oke ya, nilai yang didapatkan di sini yang 18, 2000, ini bisa kita dapatkan diperoleh. Yang pertama, bisa dilakukan dengan penilaian sendiri kalau kita memang sudah paham. Yang kedua, didapatkannya berdasarkan dari data-data yang ada. Data-data yang kita dapatkan dari sumber informasi yang lain. Atau kita bisa peroleh dari expert, dari ahlinya. Misalkan menurut ahli, oh ini sepertinya bobot ini, nilai ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau yang keempat, itu didapatkannya dari kuesioner. Kuesionernya karena ini pabrik kan kayaknya nggak mungkin tuh dikuesionerkan ke pegawai, tapi di kasus yang lain kuesioner itu bisa kita misalkan bisa kita berikan contoh, misalkan penentuan jenis e-learning untuk Politeknik Negeri Cilacap misalkan ada 3 tuh jenis e-learningnya. Nah sekarang menurut mahasiswa kira-kira itu dari ketiga itu mana yang lebih bagus ya misalkan. Nah berarti kan data penilaian-penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan itu kan disebarkan tuh nilainya, disebarkan tuh kuesionernya. Nah, maka nanti yang akan melakukan penilaian adalah si mahasiswa. Nah, dapat tuh nanti dirata-ratakan nilainya. Barulah nilai rata-rata tersebut itu kemudian dimasukkan ke dalam nilai metrik rating kecocokan ini. Contoh kalau misalkan pakai kuesioner. Nah, itu biasanya Anda dapatkan kalau misalkan Anda melakukan tugas akhir yang bentuknya mencari sebuah nilai ketika nilai tersebut itu untuk penilaian sistem pendukung keputusan kayak gitu. Nah, itu didapatkannya seperti itu gitu ya. Nah, kebetulan ini kita datanya sudah ada. Misalkan ini A1 0,75 nilainya seperti apa? Oh, berarti 0,75 itu adalah 0,75 kilometer. Nah, kemudian yang C3 apa ya 2000 ya. Nah, 2000 itu berarti dia di situ berarti 2000 itu artinya 2000 orang per kilometer persegi kepadatannya. C3 ini untuk A1 dulu ya. C3 18. C3 18 nih. 18 oh berarti 18 kilometer dari jarak dari pabrik. Nah, ini kemudian mana nih? Aduh, kok kesini. Oke. Sorry. Ini 50 nih, 50. Nah, 50 ini adalah 50 kilometer. Nah, 50 kilometer. Nah, kemudian ini 500. Nah, kebetulan 500 berarti C5 ini 500. Oh, berarti harganya 500 kali 1 juta. Berarti 500 juta per meter persegi. Cuman kan nggak realistis ya. Tapi apapun itu mungkin kali 1000 kali ya. Kalau saya realistisnya. Tapi 5 juta per meter persegi. Ya bisa gitu. Ini kalau 500 kan nggak realistis, tapi apapun itu nanti akan dihitung seperti ini gitu. Ini taruhlah kita ada 500 aja gitu. 500. Seharusnya misalkan kalau 500 berarti harganya di situ 500 kali berarti 15 500 juta gitu. Tapi ini mungkin kelihatannya perhitungannya apakah meter persegi atau seperti apa, bisa dikali 1000 atau berapa. Tapi yang pasti bahwa 500 ini adalah nilai yang sudah didapatkan dikali 500. Kemudian alternatif 2, nah ini C1-nya 50, kemudian C3-nya 1500 apa? Wow, berarti 1500 orang per kilometer. Kemudian ini 50 kilometer, 450 juta, ini 800 juta gitu. Nah, ini didapatkan. Nah, setelah didapatkan, maka akan menghasilkan kayak sebuah metrik. Metriknya itu sebenarnya itu diambil dari sini nih, dari C1, awal C1 sampai C5 ya, sampai sini sebenarnya ya, seolah-olah bahwa ini jadi metrik gitu ya. Nah, jadi rating kecocokannya seperti itu. A1 berapa? Sebenarnya kan hanya mencocok-cocokkan saja. Ya, clear ya, berapapun nilainya di situ didapatkan di situ. Setelah kita menentukan rating, kemudian kita hitung
Yang ketiga adalah melakukan normalisasi bobot. Tapi sebelum ke normalisasi bobot, sampai di sini paham nggak? Ada yang mau tanyakan? Lanjut ya. Ya. Oke. Saya lanjut. Kemudian berikutnya kita normalisasi bobot. Bobot kita kan udah dapatkan tuh tadi yang kita sudah tetapkan adalah 1 sampai 5 ya. Oke, bobotnya itu sampai 1 sampai 5. Pak, saya mau 1 sampai 7, boleh. Pak, saya mau 1 sampai 100, boleh. Yang pasti bahwa di situ 1 sampai 100 itu ada maknanya. 1 sampai 7 itu ada maknanya. Nah, kita W1 itu 5, W2 itu 3, W4 itu kita kasih nama ya, W4, W5 itu adalah alternatif 3, W4 alternatif 4, W5 alternatif 5. Nah, maka dengan menggunakan rumus ini, maka kita akan dapatkan W1 berarti 5 dibagi jumlah 5 plus 3 plus 4, 4 berarti kurang lebih 5 dibagi 18 sama dengan 0,28. W2-nya 3 ya kan? Nah, 3 dibagi jumlah keseluruhan 18 berarti sekitar 0,17. Begitu juga dengan W3, 4 dibagi 18 0,22. W4 juga sama 0,22. W5 itu sama 2 dibagi 18 kurang lebih sekitar 0,11. Kenapa saya bilang 1? Kenapa? Kalau kita jumlahkan 0,28 plus 0,17 plus 0,22, 0,22 ditambah lagi 0,11, jumlahnya itu kurang lebih sama dengan 1. Kayak gitu. Itu pasti 1. Kayak gitu. Kalau misalkan kurang dari 1, ada sesuatu yang salah di situ. Clear ya? Normalisasi bobot. Jadi berapapun nilai nanti di sini bobotnya, nilai bobot yang kita gunakan 1 sampai 7, tapi tetap nanti juga akan dibagi dengan jumlah bobot tersebut. Oke ya. Pak, saya mau rubah bobotnya 10, 20, 30, 40, terserah, bisa. Yang penting adalah ketika penjumlahan penormalisasian bobot itu jumlahnya sama dengan 1 dan nilainya pasti adalah 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Kayak gitu. Oke, langkah 3 sudah, kemudian normalisasi bobot. Berikutnya adalah kita menentukan nilai vektor S. Nilai vektor S tadi kan kita sudah ada rumusnya ya. Rumusnya tadi mana? Kayak rumusnya ini vektor S. Nah, tapi kita langsung sekarang dengan perhitungan. Nah, nilai vektor S itu dengan pemangkatan. Coba lihat, perhatikan nih. Saya kasih tanda merah nih di sini nih. Kalau benefit berarti tandanya adalah positif. Clear ya, tadi saya cerita. Sekarang kalau negatif berarti itu masuk ke dalam cost. Berarti kalau cost arti benefit, makin besar nilai, makin gede nilainya, itu berarti makin bagus. Kalau cost makin besar berarti makin jelek. Oke, ini yang saya kasih tanda merah itu adalah yang berbeda. Itu masuk ke benefit. Contoh nih, S1. S1 berarti kan vektor S. S1 itu berarti dia adalah vektor S untuk alternatif 1. Yang tadi A1. Ya, A1. Alternatif 1 yang mana tadi? Alternatif 1 itu yang ini tadi kan saya sudah tetapkan. Daerah Cimahi. Ya, A1 itu adalah Cimahi. Cuman pakainya pakai kode kan. Nah, S1 sama dengan 0,75 dipangkatkan min 0,8. 0,75 dari mana? Nih, 0,725 itu didapatkan dari nilai realnya nih yang ada yang tadi. C1, 0,75. Ini A1 dulu ya. Oke ya, jadi S1, 0,75 dibagi yang mana? Dibagi dipangkatkan min 0,28. 0,28 dari mana? Nah, ini dari W1. 0,28. Karena kategori ini masuk ke benefit, ke biaya kos, maka ini dinegatifkan. Secara otomatis kali negatif. Begitupun sekarang dikali 2000 dipangkat 0,17. Ini kurang koma ya. Nah, dari mana 2000? 2000 ini yang ini C2 ya, bukan C3. Ya. Ini 2000, nilainya 2000 berarti 2000 orang gitu kan ya tadi ya. 2000 dibagi mana? Berarti dibagi 0,17
dipangkatkan 0,17. Nah, 0,17 yang mana? Ini yang W2. Begitupun sebaliknya, karena ini ini negatif kenapa? Karena dia cos. Begitu juga berikutnya yang C3 nih, 18 dipangkatkan min 0,22. 0,22 di mana? 0,22 yang ini, yang W3. Oke. Kemudian 50 nilai 50 yang di metrik tadi ada, kemudian dipangkatkan 0,22. 0,22 yang mana? Nah, ini 0,22. Oke ya. W3 di situ. Oke, bukan W3, W4. Nah, W4 0,22. Oke. Nah, begitupun ini yang 500 dipangkatkan min 0,11. Kurang lebih didapatkan nilainya adalah 0,1920. Begitu juga dengan yang S1. S1 itu apa kodenya? Kode alternatif 2. Ini S2 nih ya. Nah, saya salah copy paste. Ini S3. Bukan. Ini S1, S2, ini S3. Nah, begitu juga ini A3. A3 juga sama. Nilai yang didapatkan ini dipangkatkan, kemudian kalau benefit positif, kalau cost negatif. Kurang lebih nilainya didapatkan seperti ini. Ini kan 3. Kebetulan cuma 3 tempat. Coba kalau misalkan penerima beasiswa BBM di Politeknik Cilacap, sedangkan data mahasiswa ada 3.000, mabok. Kita harus ngitung satu-satu. Benar nggak? Dari A1 sampai A1000. Maka harus ada tools yang lain yang digunakan kayak gitu. Ini kebetulan 3 yang kita dapatkan. Nah, ini vektor S sudah didapatkan, baru kemudian kita vektor V. Nah, vektor V yang kelima. Nah, vektor V ini lebih mudah. Jadi nilai vektor S keberapa, kemudian dibagi. Contoh misalkan V1 berarti dia adalah untuk alternatif 1. Berarti S1 itu adalah yang tadi alternatif 1 dibagi nilai S1 dibagi keseluruhan S1 plus S2, S3. Jadi nilai alternatif vektor S1, vektor S2, vektor S3 jumlahnya berarti 0,1920. 1920 dari mana? Nah, ini 0,1920 dibagi jumlah 0,120 plus 2120 plus 1375. 2120 1375 kan yang kita dapatkan. Jadi kurang lebih didapatkannya adalah 0,335. Begitu juga dengan vektor V yang S2. S2 itu kan 0,2, oke ya, 0,2120 dibagi jumlah keseluruhan S, kurang lebih 0,3946. Untuk vektor 3 yang ketiganya berapa nilai S3-nya, vektor S3-nya dibagi sekian ya jumlahnya, kurang lebih mendapatkan 2528. V1 udah kita dapatkan, V2 udah kita dapatkan, V3 juga udah kita dapatkan. Maka tinggal kita rankingkan langkah 6-nya. Nah, langkah 6-nya. Mana yang bobotnya yang terbaik? Setelah diperlihatkan nilai vektor V itu yang paling tertinggi adalah yang vektor 2, 0,3946. Yang lainnya itu disortir, di list berdasarkan nilai tingkat bobot yang terbaik. Itu. Jadi kesimpulannya di sini, ketika saya akan membangun sebuah gudang yang baru, maka yang saya akan pilih adalah alternatif yang kedua tempatnya, karena ini vektor V2 itu. Jadi karena ranking satunya adalah yang kedua berdasarkan penilaian secara matematis kayak gitu. Nah, jadi ketika saya mau buat gudang yang baru, maka ranking pertama adalah vektor yang kedua. Yang kedua apa tuh alternatifnya? Daerah mana nih? Oh, berarti yang alternatif keduanya adalah daerah Pasar Baru. Berarti saya berdasarkan perhitungan masuknya ke Pasar Baru. Itu proses perhitungan dari weight product ini menggunakan WP ini. Ini memang harus pelan-pelan dipahami. Nggak bisa kalau saya cerita mungkin barangkali yang sudah paham ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan belum sedikit paham harus diulang ke belakang. Oke, itu dipahami. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke Excel?
Minimal memahami prosesnya aja dulu. Prosesnya, saya kesampingkan dulu nilai-nilainya benar atau enggaknya ya, tapi prosesnya dulu ya. Karena nanti biasanya nilai Excel sama nilai yang ini tuh agak beda, karena ini masih manual ngitungnya. Nggak terlalu jauh lah gitu. 0, sekiannya ke belakang biasanya. Oke, ada yang mau tanyakan? Atau lanjut? Belum ada kayaknya, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke, ya saya tuh bingung kalau misalkan nggak jawab tuh antara paham, antara ngerti. Kalau ngerti, oh iya lanjut. Kalau enggak gitu bilang. Bingung kadang. Oke, itu mungkin apa namanya? Oke. Oke, sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, saya stop sharing dulu. Karena ini kasus yang pertama ya. Nanti ada 2 kasus lagi yang saya sharing. Satu-satu dulu. Oke. Mas, kok namanya Aji Bayu? Mas Aji. Lanjut Mas Aji. Ya, ya boleh Pak, lanjut dulu Pak paling. Ya, puyeng ya. Ya makanya ini nggak bisa kalau lihat HP-nya digini-giniin. Saya Iya, yakin bingung. Jangan main-main kalau. Iya Pak, minimalnya paling praktek itu nyetir Excel-nya mungkin. Iya gitu, makanya saya bilang ini nggak bisa kalau kita sambil jalan. Gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Ya, sekarang saya akan share full apa namanya? Excelnya. Kita mulai ngitung nih ya. Oke, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oke, sebentar, saya tutup dulu. Oke. Saya share ininya ya, Excelnya ya, dilihatin. Jangan sampai ngelihat yang lain. Lihat YouTube. Aduh, anak-anak baca. Bentar, oke, saya akan share screen, entire screen. Oke, nah, kelihatannya gambar sendiri ya. Oke, kelihatan? Lihat Pak. Lihat Pak. Ini dulu ya. Oke, ini kita kasus yang tadi dulu ya. Oke, jadi ya saya lah misalkan saya punya perusahaan ingin bikin gedung di mana ya untuk bangunnya gitu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, saya akan menuliskan dulu alternatifnya dulu.
saya akan buat dulu tabel alternatif. Jadi alternatifnya apa dulu? Saya memasukkan yang pertama Cimahi, yang kedua Pasar Baru, yang ketiga Cicalengka. Kemudian saya kasih kode tuh. Cimahi A1, Pasar Baru A2, Pasar 3, yang Cicalengka A3. Oke ya. Clear di situ. Kasih kode. Kemudian saya akan tentukan kriterianya. Fokusnya ke kriteria ya. Ini kekecilan nggak sih? Ini ya. Oke. Kita hide dulu. Oke. Nah, kemudian setelah alternatif saya sudah tentukan, kita tentukan, maka berikutnya adalah kita menentukan kriterianya. Nah, kemudian saya tulis nih di sini jarak dengan pasar, kepadatan penduduk, jarak dari pabrik, jarak dengan gudang, harga tanah. Saya tulis di sini. Kemudian kita tentukan bobot ya kan. Nah, bobotnya kemudian kita tentukan tadi. Nah, bobotnya, kriteria bobotnya dari mana? Nah, saya tulis dulu nih tahapannya di sini. Ini lebih memudahkan. Kriteria bobotnya, bobot 1 sampai 2, 3, 4, 5, yang satu rendah, cukup, yang 4 tinggi, yang kelima sangat tinggi. Kita tentukan di sini. Kalau mau misalkan 1 sampai 10 ya terserah. Kalau misalkan nilainya, Pak, saya mau 10, 20, 30, 40, 50, boleh terserah. Yang penting dipahami oleh kita dan itu ada maknanya. Jangan sampai hanya memasukkan nilai bobot tertentu di situ kita nggak paham gitu ya. Yang pertama menentukan bobot. Oke, nomor 1. Nah, nomor 1 bobotnya dari 1 sampai 5 kita sudah tetapkan. Kemudian yang pertama kodenya C1 ya kan. Kita masukkan 5, yang C2-nya 3, C3-nya 4, C4-nya 4, C5-nya 5. Kemudian ini masuk cost atau benefit. Nah, kita kasih tanda supaya paham nih. Berarti yang C1 cost, C2 cost, C3 cost, C4 benefit, C5 cost. Jadi kita sudah masukkan di sini. Jadi kita paham. Kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan kan tinggal di ini aja kan sebenarnya. Oke, kalau dijumlahkan kan tinggal di sum aja kan. Sum, set, enter. Berarti kan jumlahnya 18 ya. 18. Kita berarti jumlah bobotnya kita jumlahkan 18. Kalau misalkan saya kasih nilainya berapa, nanti kan ini berubah tergantung dari bobot yang sudah kita tentukan. Tampil kriteria sudah. Berikutnya adalah kita menentukan bobot. Oke, menentukan kalau tadi kan kriterianya kepentingannya gitu kan ya. Nah, sekarang baru kemudian adalah menormalisasi bobotnya. Normalisasi bobot tadi kan sudah gitu kan ya. Berarti kan bobot itu adalah misalkan jarak berdasarkan ini yang tadi. Oke, saya kembali. Oke. Nah, tadi kan ketika kita menormalisasi bobot, ini kan berarti bobot nomor 1 W1 dibagi keseluruhan ya. Nah, berarti di Excel pun sama. Misalkan ini 5. 5 berarti di sini berarti 5 itu dibagi dengan jumlah keseluruhan ini. Berarti adalah 5 dibagi 18. Nah, ini kan ini saya kosongin dulu nih. Nah, saya kosongin dulu. Berarti di sini adalah sama dengan 5, ya kan? 5 dibagi. Nah, dibagi. Ini kan sudah ada 18 ya, berarti tinggal klik aja 18 gitu. C18. Oh, C18. Oke. Iya, kebetulan C18 jumlahnya 18 ya, berarti saya enter. Nah, berarti nilainya adalah 0,28. Karena kita sudah masukkan di sini jumlahnya 18 gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian C2-nya adalah C2-nya sama dengan 3 dibagi 18. Ya, 3 dibagi 18, enter. Oke ya. 3 dibagi 18. Oke, kemudian berikutnya berapa nih? 4 dibagi 18. C18 nih, enter. Oke, sebentar.
Ini dibagi 18, ya, enter. Kemudian sama dengan yang C4-nya, berarti 4 dibagi 18, enter. Kemudian ini yang 2, yang 5-nya ini dibagi 18 juga, enter. Jadi kalau ini dijumlahkan, ini jumlah, saya misalkan hapus dulu nih. Nah, kalau misalkan saya jumlahkan, saya saya tarik sini, enter, jumlahnya sama dengan 1. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa. Oke. Bagus. Langkah keduanya kan tadi ya perhitungan bobot. Nah, ini langkah 2-nya. Langkah 2-nya hampir ini sama dengan rumus ini semuanya adalah 1. Oke ya? 1 ya. Ini sudah kita lakukan nih, dapat nih bobotnya nih berdasarkan normalisasi yang ini. Sekarang langkah 3 adalah membuat perbandingan metrik dengan alternatif kriteria. Perbandingan metrik itu yang harus kita dulu. Kebetulan ini 3. Kalau misalkan teman-teman dapatnya ini kan alternatif, ini kan 3, A1, A2, A3, yang tadi tuh yang atas tuh. Mana? Nah, ini kan A1 Cimahi, A2 Pasar Baru gitu kan. Nah, seperti itu, maka ini kita sudah tentukan nilainya. Nah, ini sudah C1 0,75, tadi sama C2 2000, C ini 18. Jadi sesuai dengan data yang kita dapatkan yang tadi berdasarkan di sini. Nah, ini kan datanya kita dapatkan. Tadi saya bilang, untuk mendapatkan data ini adalah data real yang kita dapatkan. Bisa dari penilaian kita sendiri, karena kita mampu di situ memprediksikan. Tapi kalau sifatnya adalah untuk keseluruhan hajat hidup orang banyak, menurut saya sih lebih baik mendingan ke expert, ke para ahli, atau misalkan kita kalau ingin berdasarkan dari kepentingan bersama dengan menggunakan kuesioner yang bisa kita berikan itu ke mahasiswa atau ke siapa gitu ya. Nah, itu kuesioner yang bisa kita tentukan. Nah, ini misalkan datanya sudah didapatkan. Nah, ini adalah metrik ini seperti ini yang tadi sudah kita tetapkan. Ya, data-datanya sudah ada. Berikutnya, kemudian langkah 4 adalah melakukan perhitungan dengan vektor S. Nah, ini rumusnya. Nah, yang kita lakukan adalah kemudian. Nah, ingat, saya bilang tadi di vektor S ini kita harus ingat apakah itu benefit atau itu cost. Clear ya? Nah, bobot, saya kasih nama pangkat supaya paham. Nah, ini pangkat ini didapatkan untuk apa? Dari mana? Dari bobot. Nah, 0,28 dari mana? Nih, saya udah kasih komentar ya. Saya kasih komentar ini, komen di sini adalah cost. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 0,28 ini. Tetapi karena 0,28, ya kan? 0,28, maka saya akan negatifkan. Berarti saya coba jadi sama dengan saya negatifkan ini kali min 1 supaya paham gitu ya. Negatifkan. Kemudian ini didapatkan mana? Berarti 0,17. Berarti saya coba delete dulu ya. Dulu sama dengan berarti 0,17 dikali min 1 dan sebagainya. 0,22 berarti C jadi 0,22 diminkan. Nah, kecuali yang ini mungkin bisa nggak usah apa-apain gitu ya, nggak usah dikalikan 1, tapi tetap aja ditetapkan juga bisa. Yang penting kan ini nilainya positif. Kecuali yang ini yang cost mungkin dikali negatifkan. Atau ada cara yang lain silakan. Yang penting nilainya adalah negatif. Oke ya, yang penting adalah ini nilai negatif. Clear ya sampai sini ya. Jadi ini saya udah kasih tanda mana cost, mana ini benefit. Nah, benefit berarti plus. Setelah kita tentukan berdasarkan nilai bobot yang sudah dinormalisasi tadi, sudah kita tentukan negatif positifnya, kemudian kita masuk ke vektor S. Vektor S ini menggunakan rumus ini. Vektor S ini adalah apa? Kan vektor S ini tadi kan ini nilainya. Nah, oke ya. Nah, ini kan jadi 0,75 dipangkatkan 0,28 dikali 2000 pangkatnya berapa, dikali berapa, dikali berapa, dikali berapa. Gitu kan ya. Nah, sekarang saya akan delete dulu ini. Oke ya. Nah, ini dari mana? Berarti ya saya dapatkannya adalah dari sini.
Nah, oke ya. Jadi saya akan coba manualkan. Oke, dapatnya dari mana? Dikalikan berarti sama dengan 0,75 dipangkatkan tanda pangkat nih, ini ya. Tanda pangkat berapa? 0,28 ya. Kurung tutup dikali kurung buka lagi. Kurung buka lagi. Ini untuk A1 ya, oke ya. 2000 dipangkatkan berapa nih? 0,17 kurung tutup dikali lagi 18 kurung ininya belum. Oke, 8 dari 18 dipangkatkan berapa? Min 0,22 kurung tutup dikali karena ini 50 dipangkatkan oke 0,22. Koreksi kalau saya ini ya, kadang suka kebablasan, lupa. Oke. 500 dipangkatkan 0,11. Oke, ini ya. Ini rumus kita. Jadi ini dipangkat ini dikali ini dipangkat ini kali ini pangkat ini kali ya. Bismillah. Belum. Nah, dapatnya 0,1920. Bener enggak nih? Saya sampaikan. 0,1920. Bener ya? Sama ya. 0,1920. 0,1920 nih. 0,1920 benar ya. Nah, oke ya. Sekarang yang kedua. Ceret. Kita nih 0,5 dipangkatkan min 0,28 dikali 1500 dipangkatkan 0,17 kurung tutup dikali ini lagi sekarang 20 pangkatkan 0,22 kali maning ini 40 pangkat 0,22 kali maning ini pangkat lagi 0,2120 sama nggak sih? Kurang lebih sama. Kayak 0,2120. Oke ya. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Pinter lah jago. Oke, ini kan 3 ya. Kalau 3 kan manual satu-satu. Tapi kalau ada 100 mabok. Bener nggak? Mabok ya. Berdasarkan nanti nilai yang ada ini kan ya. Tapi kalau misalkan nilai 100 mabok. Caranya apa? Caranya adalah kita tinggal di drag aja kan, tinggal ditarik. Tapi kalau misal ini tadi ya 0,2120 ya. Tapi kalau misalkan saya tarik silakan klik ini tadi, kalau misalkan saya tarik ke bawah, nah itu error kenapa? Karena ketika saya ini pasti dia posisinya akan ke bawah. Yang ininya. Ininya sih benar. Tapi yang pangkatnya ini yang nanti akan ke bawah. Oke ya. Jadi kita nggak bisa langsung ditarik gini aja. Enggak. Nah, caranya adalah ini tetap seperti ini. Ada istilah namanya kunci. Dikunci dulu. Nilai mana yang dikunci jadi supaya nggak berubah. Nah, maka yang saya kunci adalah bobotnya ini. Nah, tadi kan yang berubah itu bobotnya ya. Nah, klik di sini. Ini kan ada C29 ya. Nah, pakainya itu supaya cepat kalau saya di laptop itu saya ketikkan Fn F4. Pokoknya F4 aja. Kalau di sana mau pakai kontrol atau apa silakan. Tapi saya pakainya kalau di laptop saya pakai F4 itu. Tapi saya ketikkan Fn sama ditekan Fn sama F4. Saya nih Fn F4. Ceret. Nah, kayak gini berubah kan? Nah, D29-nya ya. Nah, kalau misalkan di D25 maka nanti yang dikunci D25-nya gitu. Saya D29-nya. FM F4 lagi. FM F4 lagi yang E29, yang F29 F4 lagi, G2 F4 lagi. Oke ya, enter. Nilai sih tidak berubah 01920 ya. Oke ya. Nah, ini kan posisinya gini kan atas gini ya. Nah, kemudian saya akan tarik langsung ke bawah 3. Tarik set. Belum. Nah, coba kita cek. Ini saya cek. Nah, yang kedua benar ya, tapi terkunci ini ya. Nah, kemudian saya cek ini yang kedua, oh benar.
ini, berarti sama. Oke ya, 1375 benar nggak? Coba lihat yang tadi. Nah, kurang lebih sama. Ya. Penguncian bisa diikutin. F4 ya. Yo bang, yo. Baik bang. Jadi dia nanti tidak akan berubah. Jadi mana yang menjadi kuncinya itu. So, tarik kayak gitu. Oke. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, jumlahkan ini untuk apa? Nanti pada saat kita vektor V. Kita jumlahkan nih. Kita jumlahkan ini 0,5415. Kita jumlahkan. Jumlahkan. Ini pembantu aja sih sebenarnya. Saya jumlahkan 0,5145. Kita jumlahkan. Ini perhitungan langkah keempat sudah selesai. Kita menghitung vektor S berdasarkan bobot yang sudah ada. Ya. Berikutnya adalah kita membuat alternatif vektor V-nya. Nah, vektor V-nya itu ini sangat berpengaruh dari nilai vektor S yang sudah didapatkan. Nah, alternatifnya A1, 2, 3, maka rumusnya kan sudah dikasih tahu. Rumusnya itu oke, rumusnya adalah ini ya. Nilai vektor S mana, apakah S1, S2, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan S, atau ini rumusnya. Yang dirumus, kesampingkan rumus. Yang penting paham caranya. Ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, kalau di sini A1, A1 itu di jumlahnya adalah C3 dibagi. Nah, saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke, saya hapus dulu supaya Pak. Berarti kita manual sama dengan A1, S1 ya kan? S1 dibagi ya, dibagi keseluruhan jumlah ini gitu. Bisa ditarik ke sini gitu kan ya. Kan bisa ditarik ke sini gitu kan, enter. Salah deh. Oke. Nah, paling cepat sih lebih baik dijumlahkan dulu, kemudian ini dibagi ini. Oke ya, enter. 0,3 dibagi jumlah. Oke, 0,3546 benar nggak sih? 0,3 tuh kan agak sedikit beda kan, 0,3456. Nah, ini dari sini ini yang manualnya 0,55. Oke. Berikutnya yang A2-nya yang 2120 dibagi jumlah keseluruhan. Cret. Enter 0,956, kemudian satu lagi sama dengan 1375 dibagi 0,5145, enter. Kurang lebih adalah 0,5. Yang A1-nya 0,546, yang A2-nya 3916, yang A3-nya 2539. Oke. 3546 ini oke, ini agak sedikit berbeda. Kemudian yang A2-nya 3916 ini agak sedikit berbeda, oke ya. Kemudian 2539 yang A3-nya 2539. Nah, ini 2528. Karena yang dihitung saya ini manual ya, masih manual ya. Nah, kemudian setelah dirankingkan, nah kalau dirankingkan duduk Mbak. Oke, dirankingkan ini kan ranking dirankingkan. Nah, kemudian jumlah ini kalau kita jumlahkan keseluruhannya, kalau kita sumkan ini semuanya adalah nilainya 1. Ya, di vektor V ini ya. Nah, setelah kita rankingkan berdasarkan nilai yang ada, nah ternyata rankingnya itu adalah untuk A1 ranking kedua, A2 ranking ketiga, A3 ranking ketiga. Nah, coba kita samakan. Nah, untuk ranking ke-1 kan V2 ya, yaitu A2. Nah, untuk ranking kedua adalah V1, ranking ketiga adalah ketiga. Berarti ini ranking ke-1 adalah V2-nya, ranking kedua adalah V1. Sama enggak di sini? Oke, sama. Jadi, yang A1 itu ranking kedua, yang A2 itu atau V2 ini rankingnya ke-1, yang ketiga adalah ketiga. Nah, caranya perankingan cara perankingannya adalah seperti ini kan gitu. Jadi, ada semacam rumus rank dari berapa ke berapa gitu. Contohnya misalkan gitu, saya tulis misalkan ini 2 ya. Nah, ini 2 ya. Nah, maka yang harus saya lakukan adalah ini, mudah-mudahan tidak salah. Oke, nah di atas tuh. Berarti
Oke, sama dengan sorry. Oke, sebentar. Adalah rank ini, nilai ini, sorry, pakai sama dengan rank nilai 354 itu ranking keberapa dari jumlah keseluruhan dari saya titik koma. Kalau yang lain mungkin banyak yang pakai koma gitu ya, tapi kalau yang saya versi yang office saya titik koma gitu. Kemudian 0,3546 ini ranking keberapa dari 25 ini saya tarik ke atas set ya kan, dari C45 sampai C43 gitu, kurung tutup gitu ya, enter. Maka di situ dia ranking 2 kayak gitu. Jadi rankingnya dia ranking keberapa kayak gitu. Nah begitu juga misalkan rankingnya ini ranking keberapa dari keseluruhan dari sama ini juga sama dengan rank 3916 itu ranking keberapa dari 2539 sampai yang 46A1 itu gitu ya. Enter. Oh dia ranking 1 itu. Kalau pakai sama dengan rank kan itu kan lama ya. Maka polanya yang seperti tadi. Ini yang pertama rank nilai-nilai ini kan, tadi kan nilai ini, nilai 3546, C45 ya kan, 3546 itu ranking keberapa dari C45 sampai C45. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah kunci dulu. Kuncinya yang mana? C45 dan C43-nya, berarti C43 sampai C45. Saya pakai FN, F4. Jadi saya kunci dua-duanya. Oke ya. Yang C43-nya saya nggak kunci, enter. Nah, ketika di situ saya tarik ke bawah. Jadi dia otomatis. Yang dikunci yang mana? Yang dikunci adalah yang jumlah ininya. Ya. Ini sama klik yang dikunci mana jumlah ininya. Tapi yang ininya kan C45-nya kan dia yang berubah, tapi yang dikuncinya adalah keseluruhan dari sini sampai sininya kayak gitu. Nah, jadi didapatkan setelah nomor 6 ini kan posisinya adalah rankingan, maka didapatkan nilainya ranking kedua adalah A1, ranking pertama adalah A2, ranking ketiga adalah A3. Nah, ini adalah proses menggunakan web product kayak gitu. Nah, ini web product seperti ini yang bisa kita lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan sih tahapannya bisa diikuti sehingga nanti juga tinggal kalau misalkan kita mau menghitung lebih jauh lagi, kalau misalkan kriterianya banyak, oh berarti tinggal ditambahkan kriterianya gitu. Yang penting adalah proses tahapannya itu sudah sesuai kayak gitu. Ya, sampai di sini bisa diikutin. Nanti saya akan berikan filenya ini. Saya sudah memasukkan nih contohnya ada 4 nih. Nah, contohnya ada 4 nih. Nah, berdasarkan contoh yang ada saya masukin ke sini ya, dihitungnya seperti ini gitu ya. Ini contohnya ada 4. Jadi nanti bisa oh kenapa ada nilainya gini? Oh ternyata nilai ini bisa masuk ke sini ya, ternyata bisa gini. Jadi nanti alternatif nilai-nilai bobot-bobot ini kita bisa modif sedemikian rupa kayak gitu. Oke. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa Bang. Ingat. Oke, untuk yang contoh kedua, nah contoh yang kedua, nah ini menentukan restoran. Nah ini restoran, jadi saya ingin ke restoran, tapi restoran mana ya? Ada 3 nih, saya masukkannya. Ada Sate Tirus Tegal, ada Babe Restoran, ada Warung Sederhana. Nah itu ada 3 tempat, tapi kita memasukkan, misalkan saya memasukkannya 5 alternatif. Nah, bobotnya itu hampir sama dengan yang atas, bobotnya ada 53442. Nah, ini adalah data-data yang sudah didapatkan. Ini adalah nilai-nilai real sebenarnya ya. Seolah-olah bahwa nilai real sebenarnya. Kalau yang lain kan ada nilai ya 66.000, 90.000. Kalau ini kan 60, 72, 65. Contoh misalkan kualitas makanan 42, 50, 65. Nah, 42, 60, 55 ini dari mana? Oh, ternyata sudah ditentukan di sini bahwa nilai kualitas itu adalah dari 1 sampai 100. Itu kan ya. Itu kita yang membuat sendiri
aturan itu, tapi di situ ada sebuah nilai. Kemudian 60 misalkan C3 pelayanan. Oh, pelayanan 60 berarti nilainya 1 sampai 100 berarti nilainya berapa? 60 kayak gitu. Tapi berbeda dengan jarak. Kalau jarak kan ini memang sesungguhnya jarak. Kalau 66 kan 66.000 kan harga makanan gitu. Nah, ini maksud saya itu, nah ini kombinasi di sini. Jadi kita bisa melihat bahwa nilai dari nanti akan dimetrikan ini, nilai sebenarnya ini bisa bermacam-macam nilai yang ada gitu ya. Nah, setelah didapatkan ini, mana alternatif yang terbaik dari 3 ini? Nah, ini saya kasih tahu, ini yang benefitnya kualitas makanan, C1, harganya cost, benefitnya pelayanan benefit, jadi kualitas makanan makin bagus ya, harga makin besar ya makin jelek gitu ya. Kemudian pelayanan makin bagus, besar makin bagus, suasana juga nilainya besar makin bagus. Kalau jarak berarti makin besar, itu dia makin jelek ke kitanya, jaraknya kejauhan. Nah, nanti itu saya memasukkannya di contoh 2. Oke ya, saya memasukkannya perhitungan yang tadi itu kasus yang kedua, saya masukkan contoh 2. Nah, ini ya. Oke, alternatifnya ini ada 3, ada tirus, ada babe, ada warung sederhana. Kemudian kriterianya sudah saya tetapkan. Kemudian ini 1 sampai 5 sama. Kemudian bobot kepentingannya. Ini bobot ini boleh diganti enggak? Ya boleh-boleh aja, silakan. Kalau menurut kita bobotnya itu diganti, ganti aja gitu. Nah, setelah dinormalisasi nilainya seperti ini. Kemudian ini adalah data untuk metrik perbandingan alternatifnya berdasarkan nilai hasil yang data yang didapatkan. Kebetulan ada 3. Kemudian dipangkatkan, pangkat untuk S ini, vektor S ini kan dia mana yang cost, mana yang benefit gitu. Karena yang benefit itu kan tadi kan ada beda tuh kan ya, ada cost, ada benefit. Nah, yang benefit itu ada 1, 2, 3. Nah, yang cost ada 2. Nah, C2 sama C5 itu cost. Nah, dijadikan negatif. Kemudian dihitung vektor S-nya, berarti dipangkat 42 pangkat 428 dikali 66.000 pangkat ini, dikali 60 pangkat ini, dikali 70. Nah, sehingga didapatkanlah ini. Oke ya, dan seterusnya dijumlahkan. Setelah didapatkan, maka kemudian dibagi 1,12156 dibagi keseluruhan 3,8 sekian. Dan berikutnya sehingga didapatkanlah hasil ini gitu ya, didapatkanlah hasil ini dan di rankingnya dapatnya seperti ini. Dan begitu juga ini yang nanti bisa Anda pelajari. Untuk contoh 3, membeli sebuah produk, ada produk 1, 2, 3, nanti ada 3. Ini yang lainnya saya dapatkan, saya coba kombinasikan dari beberapa soal yang saya dapatkan, saya coba masukkan, ternyata masuk di situ. Nah, kalau ini nilainya adalah, nah bobotnya kalau ini berbeda nih, bobotnya 1 sampai 100, sangat rendah, cukup tinggi. Nah, memasukkannya bobotnya bukan 1 sampai 5, tapi ada 4. Nah, ini bobotnya dengan nilai yang berbeda. Nah, tapi tetap ketika dijumlahkan itu 1. Nah, nilai setelah normalisasi tetap ada 0, sekian. Memilih produk ya, gitu ya. Nah, ini ada data, tapi nah nilai-nilai di sini 1 sampai 5 gitu kan. Jadi kebalikannya, kalau yang ini adalah 1 sampai 5 ada sampai 7 ya, 10 nih ya. Ada nilainya pakai seperti ini, tapi di bobotnya 1 sampai 100 gitu ya. Tapi nilai yang dimasukkan di metriknya itu adalah seperti ini gitu. Nah, dihitung, nah, didapatkan bobotnya mana yang benefit, mana yang cost. Nah, cost berarti C3, yang cost itu adalah mana? Harga jadi cost. Nah, kayak gitu, dan didapatkanlah seperti ini. Ini contoh 4, nanti ada lagi, ini membeli kartu undangan. Nah, saya dapat mana ya, kemarin tuh browsing, saya memasukkan nih kartu undangan, dimasukkan bobot-bobotnya seperti ini, beda lagi, tapi nilainya juga seperti ini, didapatkanlah seperti itu. Jadi kita bisa mengekspor di situ contoh data yang tidak sama gitu. Oh, yang satu bobotnya adalah nilainya 1 sampai 100, ini ada yang 1 sampai 5. Jadi kita bisa mengcombine nanti di situ. Dan bisa diimplementasikan ke berbagai macam objek penelitian yang nanti akan bisa kita lakukan. Sampai di sini bisa diikutin ya, nanti bisa dipelajari ya. Oke ya? Oke ya, teman-teman? Oke, Pak. Oke. Saya stop share. Oke, videonya dibuka dulu sebentar sebelum selesai. Ini karena waktunya udah selesai 9.20 ya.
Oke, mudah-mudahan paham ya. Tinggal dibaca pelan-pelan. Coba nanti sama teman-teman diimplementasikan ke dalam framework yang teman-teman sudah buat. Kemarin kan buat kan ya, ada di WA Group. Nah, coba dimasukkan. Nyoba-nyoba. Siapa tahu nanti itu UTS-nya itu. Kalau udah didapatkan kan, oh sesuai. Hitung manual sama hitung paksa. Dengan ini menggunakan, tapi besok nanti saya akan berikan cara menggunakan SAW. Nah, SAW kan ada cara yang lain lagi, beda lagi perhitungannya. Tapi tetap sama pra-processingnya menggunakan bobot seperti itu. Clear ya? Ya. Ini saya kira bisa dipahami pelan-pelan. Saya akan berikan file Excel-nya. Oke, untuk absen nanti tetap di classroom, tinggal ngisi aja. Ada yang mau tanyakan terakhir? Udah ini mata kuliah lain ya? Iya. Oke, sip, cukup ya teman-teman? Cukup. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Ya, kesehatan semuanya. Ya, Afik. Banyak minum, Fik. Afik. Kayaknya serius banget, Afik. Oke, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Satu.